Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali ada peningkatan tipis sebesar 0,45%. Nah, total market cap semakin mendekati ke 2 triliun. Sekarang ada di 1,91 triliun US dollars. Kita bisa lihat Bitcoin kembali ada peningkatan sebesar 1,36% menjadi 42 ribuan US dollars, ya, di mana kemarin bermain di sekitar 41 ribuan. Nah, tetapi kalau kita bisa lihat yang naik cenderung Bitcoin saja, yang lain sedikit tertinggal, ya. Kita lihat Ethereum malah sedikit koreksi 0,21%, BNB 0,54%, lalu bahkan Solana dia 1,29% dan saja seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang ini rally yang cenderung lebih berat kepada Bitcoin. Walaupun ada sih kasus khusus seperti XRP yang naik lebih besar, lalu Cardano juga yang ya sedikit lebih di bawah lah ya. Tetapi overall kecenderungannya altcoins performanya sedikit lebih buruk dibandingkan dengan Bitcoin ya. Dan kalau kita bisa lihat daily close-nya juga cukup baik ya. Dia kemarin itu retest walaupun technical belum kena sih, tapi nyaris kena MA50. Jadi pada hari ini tentunya ada kemungkinan saja dia akan retest lagi. Nah, untuk skenario seperti apa kemungkinannya nanti kita akan bahas di belakang. Untuk sekarang kita akan masuk dulu ke beritanya. Oke, dan kita masuk ke beritanya. The Bitcoin Family, ya ini satu keluarga yang cukup viral dulu karena mereka memasukkan seluruh aset mereka ke Bitcoin di 2017-an waktu Bitcoin masih $900. Mereka memutuskan untuk pindah ke Portugal. Kenapa? Karena ternyata ada 0% tax di Portugal untuk cryptocurrency. Ya, jadi mereka tidak dianggap sebagai ini dianggap sebagai satu currency aja, jadi tidak ada tax di sana. Jadi kita bisa lihat pada beritanya adalah Didi Taihutu, yaitu adalah kepala keluarga dari The Bitcoin Family ini, memutuskan untuk mulai setting their roots di Portugal ya, karena bisa dibilang di Eropa ini salah satu negara yang paling crypto friendly dan ya mungkin lebih tepatnya crypto tax haven adalah Portugal karena literally 0% ya. Dan kita bisa juga The Taihutus ini sekarang memilih Portugal karena yaitu crypto tax rule mereka yang menginclude 0% tax on Bitcoin. Kita lanjut ke beritanya ya. Jadi Didi Taihutu, yaitu kepala keluarga dari so-called Bitcoin family ini, sudah memutuskan untuk ya di Portugal ya. Nah, jadi mereka ini sudah selama mungkin dari 2017 sampai sekarang sudah spending time sekitar 40 negara yang mereka kunjungi ya. Dan akhirnya mungkin ini menjadi pilihan mereka Portugal karena itu 0% tax on Bitcoin. Nah, jadi di sini ditulis dengan jelas di Portugal ini kita tidak bayar capital gains tax atau apapun juga untuk cryptocurrency. Nah, tetapi spesifiknya untuk itu ya, untuk capital gains. Nah, kalau kalian misalnya kerja di sana tapi dibayar dengan Bitcoin atau cryptocurrency lain tetap bayar pajak. Yang nggak kena itu adalah si ininya, capital gains-nya ya. Nah, menurut dia, that's a very beautiful Bitcoin heaven. Ya, karena kenapa? Dia hanya hold saja mereka, dia tidak dibayar dengan Bitcoin. Nah, di 2017, seperti yang tadi gue sudah sempat sedikit singgung, dia dan istrinya dan 3 anaknya melikuidasi semua yang dia punya dan dia nge-trade semua itu dengan Bitcoin. Nah, waktu itu seperti yang kita tahu itu $900 di 2017 ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di 41.000, bahkan hari ini sudah di 42.000. Waktu di November sempat 69.000 ya, luar biasa sekali. Nah, jadi keluarga Taihutu ini gak mau mendisclose mereka punya berapa besar ya. Nah, tetapi yang kita tahu adalah si kepala keluarganya ini, Didi Taihutu ini bilang dia menaruh aset kripto mereka ini di vault ada di 4 negara terpisah ya. Bukan cuma di 4 negara, tapi di 4 benua berbeda ya. Jadi kemungkinan besar nggak kecil jumlahnya, makanya mereka bisa selama berapa tahun ini muter-muter seluruh dunia dengan ya aset mereka yang luar biasa besar ya. Nah, jadi sekarang intinya sih sebenarnya apa sih? Intinya adalah negara-negara yang kedepannya memiliki satu regulasi yang enak atau yang baik untuk kripto akan cenderung menjadi satu safe haven bagi negara-negara tersebut. Nah, otomatis dengan seperti itu bahkan banyak orang yang tertarik untuk pindah ke negara situ. Ya, dan ternyata di sini The Bitcoin Family ini nggak sendirian yang memutuskan untuk pindah ke Portugal ya, di mana ternyata konsensus 2021 menunjukkan bahwa di Portugal ini foreign residence ini meningkat sebesar 40% dalam last decade ya. Dan ya ada kemungkinan besar juga karena dari kebijakan mereka ya. Jadi buat mungkin negara-negara
yang merasa bahwa wah mereka bisa gain advantage dari sini, ya mungkin mereka bisa melakukan sama yang seperti Portugal lakukan. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke charting Bitcoin ya. Dimana kita bisa lihat Bitcoin kemarin sudah semakin dekat ke MA50. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita harus appreciate dulu bahwa Bitcoin karena movement yang luar biasa sekali tanggal 4 Februari lalu, dia bisa basically merubah price range mereka. Ya, di mana sebelumnya mereka cenderung stuck di bawah 40.000 US dollars, hanya dengan satu candle saja ya dia langsung loncat naik ke atas. Dan kalau mau dibilang apakah karena ada spesifik news apa, gue jujurnya rada bingung ya. Ada yang berteori karena ada jobless claim Amerika, tapi di waktu bersamaan kita lihat saham-saham teknologi juga nggak terlalu ekstrim naik, Nasdaq juga nggak terlalu bagus ya, bahkan cenderung bearish. S&P, Dow Jones juga nggak terlalu terpengaruh naik juga dengan Bitcoin ya. Jadi ya baik lagi, kalau kita nggak ketemu newsnya, sudah kita lihat saja TA-nya ya. Yang penting dia sudah menyelesaikan 2 PR dia. Yang pertama adalah menembus MA20 dan close di atas ya. Nah, di waktu bersamaan dia juga close di atas 40.000, which is good. Nah, tetapi seperti yang gue bilang, PR-nya masih belum selesai. Jauh ya, Bitcoin masih banyak resisten-resisten di atas yang menunggu ya. For now, resistance paling dekat adalah di MA50. Nah, jadi ada beberapa skenario tentunya. Yang pertama adalah skenario yang paling bullish, ya, itu adalah riding the upper band, ya, yaitu Bitcoin close lagi di atas 50 dan di atas Bollinger Band. Dia menemukan momentum, volume bertambah besar, dan akhirnya dia riding the upper band dan tembus lagi terus sampai ke mungkin resistance selanjutnya di 46.000. Ya. Itu yang paling bullish. Bisa saja terjadi, ya bisa saja, walaupun biasanya riding the upper band itu terjadi kalau dia si Bollinger Band-nya sudah mengecil ya, alias dia sedang sideways. Jadi chance-nya nggak terlalu besar lah, tapi ada kemungkinan seperti itu. Nah, kedua yang mungkin lebih lebih realistik gitu ya, yaitu adalah dia ke-reject oleh MA50. Ya, which is nggak apa sih, sebenarnya nggak apa-apa. Dia ke-reject 50 ya, reject 50 dan dia koreksi dulu. Nah, tinggal permasalahannya koreksi sampai mana nih ya. Ada beberapa kemungkinan. Koreksi terdekat ke support yang terdekat lah bisa dibilang adalah di MA200 ya, which is kalau dibuletin sekitar di 40 ribuan lah ya. Ada buntutnya sih, tapi 40 ribu aja biar gampang ya. Jadi kalau gue pribadi, untuk averaging di situ cukup bagus ya. Kalian boleh tambahkan posisi buy limit, averaging ya, gue ingetin, averaging bukan all in, itu di 40.000 US dollars. Karena di waktu bersamaan juga itu adalah angka psikologis ya, seringkali angka bulat menjadi support dan resisten yang cukup baik untuk aset-aset ya. Nah, lalu kalau skenario yang sedikit lebih bearish adalah apa? Dia tembus 40.000 kembali di bawah 39.000, which is not good ya, not good. Dan kalau udah 39.000, sekalian aja kita bahas juga kemungkinan tembus di sini 39.600, yaitu adalah bull support wall ya. Nah, kalau sudah tembus seperti itu, apakah that's really bad? Ya, sebenarnya nggak juga. Masih ada kemungkinan selamat oleh MA20, dan technically speaking, walaupun dia tembus sampai 39.600, dia masih belum membuat lower low ya, karena di sini masih jauh di sini ya. Walaupun not good, tapi ya belum nggak sampai tamat lah gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi siap-siap, makanya kenapa gue bilang averaging, karena masih ada kok masih ada kemungkinan Bitcoin bisa tembus di bawah 40.000. Oke, dan kita masuk ke Atom. Kita bisa lihat Atom dengan cukup jelas tertahan oleh MA20 sudah 2 hari. Dia nge-wick sampai ke 20 dan di reject oleh si tukang pukul ya. Nah, tetapi untungnya sampai sekarang masih belum kepukul sampai jatuh ke MA200. Jadi masih ada fighting chance ya. Walaupun yang sedikit bikin concerning itu adalah kita lihat volumenya turun terus ya, volumenya turun terus. Nah, jadi kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan apakah dia berhasil tembus breakout atau enggak. Ya, kalau dia gagal breakout, kemungkinan besar dia akan menemukan support ya, yaitu di MA200, lagi-lagi di situ ya. Jadi untuk sekarang, kalau Atom gue pribadi di 4 hourly gimana? Kalau di 4 hourly sih technically 20 masih nahan. Tapi kalau gue pribadi kayaknya nggak terlalu nyaman kalau kita averaging di sini. Karena kita bisa lihat dia basically stuck di daerah price range di daerah sini ya. Kita bisa lihat ada satu price range yang terbentuk di sini. Di daerah 31 dolar sampai ke 30 dolaran ya. Jadi kalau gue pribadi akan skip dulu 4 hourly chart dan lebih konservatif ya. Nah, lebih konservatif di mana? Kita bisa pasang buy limit di MA200 di
daily, yaitu di $28 lebih 99 sen, atau kalau mau lebih gampang di $29 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom, quite simple. Dan ya sekarang wait and see sebenarnya, wait and see. Kalau dia bisa tembus ya sudah, kita pertimbangkan lagi di 4 hourly chart. Tapi kalau dia gagal tembus MA20 di daily, sudah, just be conservative, taruh saja di MA200 di daily. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat not bad ya. Daily close-nya tadi bagus, dan dia bisa dibilang masih cukup momentum. Nah, ini bisa terjadi seperti ini, kenapa? Karena MA20 kembali menyelamatkan AVAX ya. Padahal kita bisa lihat kemarin-kemarin ini dia cenderung ketahan oleh MA200 dan dia terpantul di 20 di sini dan lanjut lagi ke atas. Tinggal pertanyaannya di dalam candle ini nih, apakah candle ini dia bisa close di atas dari MA200 di 4 hourly chart atau tidak? Kalau bisa, that's really good. Nah, ini bisa dipertimbangkan apabila seperti ini ya, dia bisa sudah close di atas. Nah, dia koreksi lagi ke bawah. Nah, kalau terpantul di MA200, nah kita boleh pikirkan untuk averaging di daerah situ ya. Atau alternatively untuk yang lebih konservatif, bisa saja kita tunggu sampai kalau dia drop ke daerah MA20 di daily, yaitu kalau mau dibuatin sekitar $71 saja, biar gampang ya. Jadi gue ulangin, ada untuk ya seperti biasa, dua tipe ya. Buat yang lebih konservatif, bisa di MA20 atau 200 ya. Gua saran sih di 20 aja ya. 20 itu berarti kalau mau dibuletin di $71. Nah, kalau untuk yang lebih agresif, boleh tunggu sampai MA200-nya ketembus dan close di atas 200, tunggu pantulan dan beli di daerah situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FX, quite easy ya. Dan di weekly-nya kita bisa lihat dia sudah close weekly-nya not bad at all ya. Berarti kita bisa lihat lagi-lagi dia terpantul di struktur di sini, walaupun hanya wick. Kalau di sini candles, kalau di sini hanya wick saja. Good. Oke, dan untuk Matic ya, Matic juga not bad ya. Kemarin dia sempat nge-retest MA20 dan 200 secara bersamaan, tetapi daily close-nya really good. Jelas di atas dari 20 dan 200 dan membuat hammer ya, semacam hammer. Walaupun ada sedikit wick ke atasnya, tapi ya masih masuk ke hammer. That's good ya. Nah, tinggal yang menjadi PR Matic selanjutnya adalah mempertahankan price range dia di atas dari 200 dan 20 gitu. Nah, sekarang yang sedikit concerning apa untuk Matic adalah volume. Volume dia basically sejak tanggal 4 Februari terus turun walaupun harga cenderung naik ke atas. Nah, semoga saja dengan walaupun volumenya turun seperti ini terus, 200 dan 20 cukup kuat untuk menjadi support, maka Matic bisa lanjut lagi ke atas. Jadi di waktu bersamaan buy limitnya masih sama ya, di daerah yang sama, yaitu di daerah MA200 di daily, yaitu di $1 lebih 1,67 lah biar gampang ya. Dan kalau buat yang lebih agresif sebenarnya boleh aja, tipis-tipis sih bedanya di MA20 di 4 hourly chart gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin kalau kalau ada yang tertarik untuk main short term gitu ya, tapi baik lagi ya, harus jaga resiko, jangan over leverage, dan juga ya kalian harus jaga resiko lah ya. Kalau kalian mau main sedikit yang lebih pendek gitu ya, boleh aja kalian misalnya pasang buy di daerah MA20, lalu targetnya di MA200 di 4 hourly chart, dan stop lossnya mungkin 10% di bawah dari MA50 gitu ya. Tapi baik lagi, please gue ingetin jangan sampai over leverage, karena kalau over leverage ya sama aja ujung-ujungnya nggak worth it gitu ya. Oke, dan masuk ke Luna. Kita bisa lihat kalau Luna masih struggling untuk tembus MA20 di daily ya. Mungkin salah satu ininya sama juga ya, karena volume yang terus berkurang. Basically dari tanggal 4 Februari turun dan turun terus. Jadi ada kemungkinan kalau dilihat dari volumenya seperti ini, ada kemungkinan Luna cenderung akan bermain pingpong dengan MA200 di daily gitu. Which is ya mungkin beberapa jadi sedikit enak ngelihatnya, karena ya kalau pingpong otomatis dia lebih cenderung seperti sideways gitu ya. Jadi kalau gue pribadi dengan volume seperti ini lebih baik gue konservatif, jangan dulu di 4 hourly chart, karena di 4 hourly chart juga ya MA20 nya dibilang mantul sih, cuman gue nggak terlalu yakin cukup kuat. Jadi kalau gue pribadi untuk Luna lebih baik tunggu aja, bersabar, tunggu sampai kalau dia reject ya siap-siap di MA200 di daily, yaitu di $47 lebih 25 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, quite simple. Sekali lagi gue ulangi, kalau gue pribadi ya, dengan volume yang terus turun seperti ini,
Dan bentuk candlesnya juga seperti ini, gue lebih prefer untuk wait and see apakah dia bisa breakout dari 20 atau tidak. Karena kalau dari seperti ini bentuknya, kecenderungannya dia akan balik ke MA200 karena mungkin terreject oleh MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Gue ulangi, buy limitnya kalau gue pribadi di $47 lebih 25 sen. Dan mumpung kita baru mulai juga, gue ingetin lagi bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan juga bukanlah financial advice. Ini semua adalah bentuknya edukasi dan sekali lagi gue ingatkan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting secara mandiri. Oke, dan sekarang kita masuk ke FTM. Untuk FTM, not bad ya, kemarin dia mengengulf si candle sebelumnya, good ya, walaupun volumenya kembali lagi masih cenderung turun setelah 4 Februari semuanya, ya kecenderungan seperti itu. Nah, jadi ini cukup menarik nih ya, secara candles dia lebih bagus daripada Luna ya, karena Luna cenderung lebih galau gitu kelihatannya ya, dia nyaris membuat apa namanya pin bar ya. Tapi kalau FTM, nope, dia cukup jelas, cukup dia secara pergerakannya lebih bullish. Nah, tetapi kita bisa lihat ini dia sekarang sudah sangat dekat sekali dengan MA20. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan tembus atau tidak? Nah, kita harus lihat ya. Karena kalau secara candlesnya sekali lagi gue ingatkan cukup berbeda daripada Luna. Luna cenderung sedikit lebih galau ya. Jadi untuk Phantom lebih ke wait and see, untuk secara lebih konservatifnya, tapi kalau untuk yang lebih agresif, sebenarnya boleh aja pertimbangkan untuk pasang buy limit di MA20 atau 50, kalian yang tentuin ya, karena mirip-mirip juga sebenarnya bisa dilihat ya, $2 lebih 2,05 sama 2,08 gitu. Nah, kalau buat yang mau main short term juga bisa aja, kalian misalkan ya buy di daerah sini antara 20 atau 50, lalu pasang si TP-nya bisa di $2.33. Kenapa? Karena ini adalah satu satu resisten struktur sebelumnya. All time high zaman Oktober 2021 gitu ya. Dan bisa juga selain dari itu alternatively juga bisa aja kalau dia kena di 20 di sini di $2 lebih 5 sen ya, bisa aja kalian TP-nya di sini walaupun secara risk rewardnya nggak terlalu menarik ya, di $2 lebih 18 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Kalau gue pribadi, karena gue cenderung lebih konservatif, gue lebih ke wait and see, tunggu sampai dia bisa close di atas MA20 di daily atau tidak. Karena baik lagi, gue sudah ada beberapa posisi di bawah sini. Nah, that's the beauty of averaging. Ya, just average your price. Kita akan dapat harga-harga yang rendah juga. Gitu ya, jadi nggak perlu pemikiran all in. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum, dia cenderung sedikit mirip seperti Luna ya, seperti Luna mirip-mirip. Dimana dia setelah ngepump tanggal 4 Februari cenderung galau, walaupun galaunya lebih cenderung ke bullish ya, karena candlesnya balik lagi semuanya bullish. Tapi galaunya karena kita bisa lihat candlenya kecil dan cenderung membuat pin bar ya. Dan satu lagi, volume cenderung turun semua. Bisa dibilang nyaris semua turun ya, BTC turun, Atom turun, AVAX turun, dan semua turun gitu. Nah, jadi untuk ETH, PR dia adalah sebenarnya quite simple ya for now. Dia harus bertahan di atas 3.000 US dollars dulu. Kalau dia bisa bertahan di atas itu, that's really good. Dan kemungkinan besar dia akan kembali retest MA50 dalam waktu yang cukup dekat. Nah, untuk 4 hourly chart-nya, good news-nya apa? Dia bertahan di atas MA200. Sudah berapa candles nih ya dia bertahan? Sudah ada wick 1, 2. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih, sudah ada golden cross MA20 dan 200. Apakah 20 akan bisa menjadi launchpad untuk Ethereum untuk bisa lanjut menembus atau ya jangan nembus dulu lah, mikirnya bisa retest MA50 di daily gitu. Nah, jadi menurut gua untuk sekarang yang jadi satu satu moving average yang harus kita perhatikan adalah MA20 di 4 hourly chart. Apakah dia akan mantul di situ atau malah akan breakdown ya. Nah, di waktu bersamaan itu juga cocok buat kalian yang lebih high risk ya, risk taker. Untuk risk taker bisa aja kalian tambah posisi di daerah situ, di MA20 atau 200. Ya lebih tepatnya kayaknya di 20 deh karena 20 sudah semakin mendekat ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum and overall it's not bad at all. Tetapi jangan kaget kalau sampai terjadi kemungkinannya breakdown. Ya, kalau breakdown ya otomatis dia tembus 200. Kalau tembus 200, ada kemungkinan dia bisa kembali lagi menemukan support di daerah sini, 2768 gitu, ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi.
Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.